Teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Ibu bernama Elena dan anak mereka panggil saja si kakak dan si adik. Mereka sekeluarga lagi berenang, tapi saat Petro dan Elena lagi bermesraan, mereka lepas penguasaan terhadap anak mereka. Sehingga saat kepalanya muncul di atas, si adik dan si kakak sudah tidak ada. Panik, mereka berdua langsung meneriaki anaknya, tapi scene langsung beralih ke masa depan yang memperlihatkan Petro dan Elena lagi mengurus masalah hak asuh terhadap anak mereka. Entah apa yang telah terjadi, tapi diketahui si Elena ini adalah orang asli Amerika dan berprofesi sebagai ahli psikoterapi. Semenjak bersama Petro di Italia, karirnya memburuk akibat bahasa Italia yang tidak dia kuasai. Maka dari itu dia ingin pulang ke kampungnya buat memperbagus kembali karirnya. Tapi masalahnya, dan ini memang masalah yang dia selesaikan, si adik dan si kakak mau dibawa ke Amerika, tapi itu tidak bisa karena si Petro tidak menyetujui hal itu. Si Petro sendiri ternyata kecanduan judi dan sekarang memiliki utang yang banyak. Itu juga salah satu alasan hubungan dia dan Elena memburuk. Untuk masalah ini masih belum ada hasil siapa yang bisa membawa anak-anak karena masih ada sesi selanjutnya. Mereka pun bubar dan scene kembali ke waktu mereka lagi mandi-mandi yang ternyata anak mereka tidak hilang. Setelah mengurus masalah pengambilan hak asuh, hari yang lalu memperlihatkan Petro lagi OTW ke tempat tinggal Elena. Ternyata mereka sudah pisah rumah sekitar 1 tahun. Sampainya di sana, setelah menyapa resepsionis hotel, dia langsung mengambil si adik dan si kakak buat diajak main-main dan bermalam di rumahnya. Di situ Petro menanyakan tentang jadwal kapan Elena akan pergi ke Amerika. Jadi si Elena ini mau tidak mau akan pulang, tapi tidak bisa membawa si adik dan si kakak karena tidak ada tanda tangan persetujuan Petro. Malas membahas hal itu, dia mengalihkan pembahasan dan singkat cerita si Petro pun berenang-renang bersama anaknya. Perkenalkan, nama dia adalah Nicola, teman lamanya Petro. Nicola sendiri adalah bos gangster dan Petro dulunya tentu hidup di lingkungan sama seperti Nicola ini. Tapi semenjak bersama Elena dia bertobat dan mulai menjauhi Nicola. Di situ karena anaknya ingin sekali naik di kapal Sultan, Petro pun dengan berat hati mengizinkan mereka bersama bos gangster selama 5 menit. Meskipun Petro sangat menjauhinya, Nicola justru sebaliknya dan sekarang lagi mengajak Petro buat join nobar bola nanti malam sambil bakar-bakar ikan. Sekalian bawa anaknya juga, tapi tentu Petro menolak. Di situ setelah memandikan anak-anak, si adik yang ingin menyiram tempat itu tidak tahu caranya karena ternyata tombolnya bukan hanya 1 kali dipencet tapi melainkan 2 kali. Lalu sementara si adik dan si kakak bobo, Petro sendiri memilih nonton bola sambil minum-minum. Tak lama si adik bangun melapor jika ada monster di kamarnya. Pas dicek ternyata itu hanyalah bayangan pohon. Setelah menidurkan si adik, lanjut menonton bola sampai pertandingan selesai. Tapi Petro secara sekilas mengingat tatapan pria berjas penagih utang dan bapak-bapak yang ada di dalam mobil tadi. Lalu saat kembali dia tidak menemukan si kakak dan si adik. Dikira itu hanya bercanda, mungkin anaknya lagi iseng mengerjainya, tapi setelah dicari-cari kemana kok tidak ada. Dirasa anaknya sudah hilang betulan, dia pun mulai mode serius mencari keberadaan mereka. Tak lama Helena menelpon buat tanya kabar, tapi karena anak mereka hilang, Petro pun dengan jujur mengatakan dan menjelaskan agar Helena paham. Mengetahui anaknya telah hilang, tentu awalnya dikira bercanda, tapi karena Petro tidak bercanda, akhirnya Helena pun memutuskan buat datang ke situ saat itu juga. Singkat waktu, Helena pun tiba dengan Petro yang masih mencari-cari. Hal pertama yang ditanyakan Helena, apakah sudah lapor polisi? Tapi karena belum, Elena pun marah-marah. Saat keadaan sudah mulai tenang, tiba-tiba ada panggilan tanpa nama yang mana itu adalah penculik anak mereka. Si penculik pun mengonfirmasi jika anak mereka baik-baik saja. Tapi jika ingin dikembalikan, mereka harus membayar tebusan sebanyak 150.000 euro.
hari Senin jam 8 pagi dengan lokasi yang nanti akan diberikan. Dan terakhir, jangan berani-rani melaporkan hal ini kepada polisi jika ingin anak mereka selamat. Pusing sementara Elena yang bercakap-cakap cari anaknya, sekarang juga Petro sendiri lagi berusaha menenangkan diri sambil mengingat-ingat siapa orang yang tidak senang terhadapnya karena bisa jadi itu pelakunya. Tapi karena ada, yaitu si penagih utang, dia pun menelponnya lalu mengirimkan pesan suara setelah tidak ada jawaban yang berisikan. Tanto, ma che cazzo fate? La mia casa, maridatemi i bambini. Cazzo faccio trovare 150.000 euro in un giorno? Kembalinya dia bersama Elena di sini, ternyata Elena masih belum tahu apa-apa tentang utang si Petro dan Petro juga tidak memberitahu hal itu. Kemudian Petro terdiam setelah Elena mengatakan hanya ada satu orang yang memiliki uang sebanyak itu. Tapi Petro langsung menanggapi jika dia tidak akan pernah meminjam uang darinya, yang membuat Elena terpaksa akan melakukannya sendiri demi keselamatan anak mereka. Esok harinya karena tidak mau melibatkan Elena dalam bahaya, apalagi ini adalah salahnya, dia pun pergi menemui Nicola sendirian. Melihat Petro yang mendatanginya, Nicola tahu betul pasti ada masalah yang sangat serius. Ditanya alasannya, Petro menjawab ini berhubungan tentang anaknya, tapi dia tidak mau memberitahu tentang penculikan itu. Karena Nicola peduli terhadap si adik dan si kakak, dia pun bersedia, tapi ada syaratnya, yaitu Nicola harus melakukan tugas sederhana. Saat senja, Petro harus pergi ke suatu pulau menggunakan kapalnya sendiri. Perjalanan ke pulau itu sekitar 3 jam. Dan sampai di sana dia hanya duduk diam saja di restoran, tidak perlu melakukan apa-apa, nikmati saja makanannya. Nanti ada orang yang memberi arahan lalu memasukkan barang di kapalnya, setelah itu barulah dia pulang. Tahu jika ini pasti pekerjaan berbahaya, Petro hanya mengingatkan Nicola jika dia adalah seorang ayah. Secara tidak langsung memberitahu apakah Petro betul ingin memberikannya pekerjaan seberbahaya ini. Tapi langsung ditanggapi oleh Petro, justru di sini dia yang sangat terancam karena Petro ini masih pemula. Sebenarnya masih banyak orang juga yang bisa dia pekerjakan, tapi karena Petro membutuhkan, terlebih lagi mereka teman lama sampai dulu sudah dianggap seperti keluarga, dia pun berani mengambil resiko untuk mempekerjakannya. Si Petro juga kebetulan memenuhi syarat, dia juga sedang mencari kapal bersih, kapal baik-baik, dan kapalnya Petro seperti itu. Jadi alangkah cocoknya dia menerima. Tidak ada pilihan, Petro pun bersedia, dan sebelum itu Nicola menyita HP Petro buat jaga-jaga agar polisi tidak bisa melacak, dan menambahkan matikan GPS-nya yang ada di kapal nanti. Setelah keluar, Petro pun memberitahukan semuanya kepada Elena termasuk pekerjaan yang akan dia lakukan. Singkat waktu setelah mempersiapkan mental, Petro pun akan berangkat dan lagi disemangati oleh Ayang dengan memberikan dia kecupan manja sebelum pergi. Karena dia masih pemula, tentu dia panik. Di situ saat para petugas sedikit lagi sampai, dia memutuskan buat memindahkan barang terlarang itu di tempat lain, tapi tanpa dia sadari, di saat memindahkan itulah tasnya robek. Petugas pun sampai dan langsung mengecek seluruh kapal buat memastikan apakah tidak ada air yang masuk, sambil diperhatikan oleh Petro. Setelah petugas yang mengecek naik karena tidak menemukan adanya kebocoran, si petugas yang satunya melihat Petro yang terlihat panik sedari tadi menanyakan surat izin perahunya ini, juga menanyakan mengapa tangan dia berdarah. Setelah dilihatkan suratnya dan alasan mengapa tangannya berdarah, dirasa sudah aman, Petro pun pulang dengan ditemani oleh para petugas. Sampainya mereka di lokasi, sambil terburu-buru Petro langsung pergi karena uangnya harus ditebus pukul 8 pagi. Jadi dia harus secepat mungkin ke Nicola untuk mengambil uangnya. Di waktu buru-buru itulah Petro tidak sengaja tertidur di mobil sambil memegang erat barang itu dan Giovanni, Bianca. dia pun lanjut lari sampai barang haram tersebut jatuh. Tapi si pengendara yang ini tidak menyadari jika itu obat terlarang. Sampainya dia di rumah Nicola sendiri lagi party karena mabok. Nicola menanggapi Petro dengan bercanda, ditanya mana uangnya, dijawab yang lain. Lalu secara tidak terduga Nicola menodongkan pistol ke Petro. Tentu dia panik, terlebih lagi si Nicola yang tampaknya terlihat sangat serius. E come stai puntando la pistola? Sì. Invece di 150.000 euro? No, non sul cuore, no. Nico.
Tapi bohong, mereka berdua pun berkelahi sebentar layaknya teman lama. Lalu setelah itu Nicola juga memberikan uangnya, dan Petro langsung tancap gas ingin menebus uang itu buat anak-anaknya. Tapi sebelum itu dia pergi menemui Elena dulu di rumahnya. Sampainya di sana, iya, terlihat seperti mimpi, tapi itu nyata adanya. Terlihat ada si adik dan si kakak yang baik-baik saja. Justru di sini seperti Petrola yang terlihat gila karena si adik dan si kakak nampaknya seoleh-oleh kehilangan mereka tidak pernah terjadi. Ditambah lagi Elena yang bersikap sama dan justru mengira Petro ini sudah gila. Tiba-tiba datang dalam kondisi luka-luka dan langsung menjelaskan tentang apa yang terjadi padanya. Pengorbanannya yang dia lakukan semalam membawa narkoba buat mendapatkan uang 150.000 euro dan hampir diciduk oleh petugas. Di sini Elena sama sekali tidak mengingat hal itu pernah terjadi. Bahkan dia lupa jika dia yang menyarankan dia buat ke Nicola. Jadi pertanyaannya, apakah orang yang menemani Petro sebagai Elena itu palsu? Apakah itu kembarannya Elena? Apakah selama ini Petro sudah gila? Entahlah. Tapi karena Elena merasa tidak pernah melakukan itu semua, dia menyuruh Petro keluar secara paksa atau polisi yang akan datang. Tentu dengan berat hati Petro pun pergi dengan rasa kecewa. Di saat perjalanan pulang, tiba-tiba Elena mengirimkan rekaman suara pembicaraan Petro tadi mengenai obat terlarang yang dia bawa. Di sini Elena mengancam Petro buat menandatangani surat persetujuan agar dia bisa membawa anaknya pergi ke Amerika nanti malam. Tentu mendengar itu Petro langsung putar arah buat menemui mereka. Sampainya di sana bertanya kepada si adik dan si kakak mengenai apa yang sebenarnya terjadi, tapi karena dia masih kecil jadi masih belum ada jawaban pasti. Tak lama Elena pun datang dan langsung menyuruh Petro pergi dan jangan lupa menandatangani surat persetujuan atau dia dimasukkan dalam penjara menggunakan rekaman tadi. Tapi di sini Petro menegaskan jika dia tidak akan pernah memberikan anak-anaknya pergi. Pulangnya di rumah sambil memikirkan masalahnya, dia mulai membersihkan diri. Lalu setelah mandi di tempat terdapat bungkusan obat bius yang belum terbawa air. Saat itu juga dia langsung pergi tancap gas ke rumah Elena buat memastikan sesuatu. Setelah menemukan tempat obat dan melihat obat yang potongan cocok seperti potongan yang dia dapatkan di tempat iya, seperti yang Anda kira, ternyata selama ini si pelaku penculik anak mereka adalah Elena itu sendiri. Sementara Petro tancap gas menemui mereka di bandara, kita pun diperlihatkan yang sebenarnya terjadi. Jadi saat si Petro lagi asik nonton bola, si Elena diam-diam masuk di rumahnya dan membius anak mereka menggunakan obat tadi. Tapi pembungkusnya dia buang di tempat kemudian menyiramnya tapi satu kali pencet dan dia tidak menyadari itu. Seperti yang diketahui, tempat milik Petro harusnya 2 kali dipencet. Setelahnya Elena pun membawa anak mereka ke rumahnya dan menelpon seseorang buat bersandiwara untuk mengelabui Petro. Jadi selama ini anak mereka tidak hilang. Elena hanya pura-pura tidak tahu. Alasan mengapa dia melakukan itu semua karena hanya untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan dari Petro agar bisa membawa si adik dan si kakak ke Amerika. Kembali ke Petro, sampainya dia di bandara dan bertemu langsung dengan Elena. Lalu si anak-anak disuruh menunggu sebentar. Mereka pun mulai membahas masalah ini. Akhirnya Elena pun mengaku setelah diperlihatkan bukti-bukti. Petro mengatakan apa yang dilakukan Elena sangat berbahaya. Itu bisa saja membuat anak mereka mati. Dan jika Elena masih ngotot ingin membawa anak mereka ke Amerika, dia akan melaporkan masalah pembiosan ini ke polisi. Elena pun menanggapi itu semua dia lakukan karena Petro tidak pernah menyetujui apapun. Jadi dia terpaksa melakukan ini. Tapi karena perbuatan Elena sudah kelewat batas, apalagi tadi Petro terlibat dengan transaksi obat terlarang dan anak mereka juga hampir nyawanya hilang, Petro pun menyuruh Elena pergi sendirian ke Amerika. Elena pun memberitahu jika masalah dia yang berhubungan dengan narkoboy itu sudah di luar rencana dia. Itu bukan rencananya. Dia sendiri tidak memprediksi itu akan terjadi. Karena sudah kalah telak, Elena pun terpaksa pergi sendiri tanpa harus membawa anak-anaknya. Sebelum pisah, Elena mengonfirmasi jika kecupan manja yang dia berikan itu bukan sandiwara.
Allora, domani niente scuola, vabbè? Sì. Sì, non proprio tutto, quasi tutto. Santo. Sampainya di rumah, pria penagih utang pun menelpon setelah mendengar pesan suara yang dikirim Petro hari sebelumnya, memberitahu jika dia tidak sampai setega itu buat menculik anaknya. Tapi karena pelakunya sudah ditahu, Petro pun hanya minta maaf dan memberitahu jika utangnya akan dia bayar. Jika si pria penagih utang mau ambil sekarang, boleh-boleh saja. Melihat anaknya yang lagi main-main, Petro pun masuk lalu melihat foto keluarganya, dan tak lama setelah itu tiba-tiba Elena datang karena tidak jadi pergi dan film pun selesai.